Siapa yang tidak suka disanjung? Apalagi orang jadi bergantung kepadanya. Sanjungan memang memberikan sebuah perasaan bagi si penerimanya, perasaan melambung. Sanjungan membuat melambung. Merasa, wah, aktualisasi diri saya terpenuhi. Ada bagian yang begitu berharga dalam diri saya dihormati. Dan penghargaan itu menunjukkan eksistensi saya. Saya punya sesuatu yang bisa disanjung oleh orang lain. Begitu juga bergantung. Saat orang mulai bergantung kepada kita, kepingin untuk apa-apa kita, kepingin bersandar kepada kita, dan kepingin untuk terus-menerus mencari kita. Saat itu adalah saat di mana seseorang juga bukan saja melambung seperti tadi disanjung, tapi saat orang ingin bergantung terus pada kita, ada sebuah perasaan saya berharga, perasaan saya diperhitungkan, perasaan yang saya diterima, diakui keberadaan saya. Namun sanjungan dan kebergantungan dari orang lain kepada kita sebenarnya mengandung bahaya yang sangat besar. Karena tidak sedikit bahkan banyak kali orang yang disanjung itu akan tersandung oleh kepongahannya. Dan bukan saja yang disanjung yang tersandung, tetapi yang menyanjung juga bisa tersandung. Bukankah realitanya manusia tidak ada yang sempurna? Ketika orang yang disanjung didapati punya kelemahan dan kelemahannya itu menyakiti, maka mulailah ketersanjungan itu berubah menjadi ketersandungan. Sosok yang disanjung-sanjung itu menyebabkan tersandungnya banyak orang karena dia melakukan hal yang mengecewakan. Mungkin cuma satu yang dibuat kekecewaan itu, tetapi rupanya dampaknya bisa membuat orang jadi tersandung dan berhenti menyanjung dia, bahkan meninggalkan setelah diangkat tinggi-tinggi, dibanting keras-keras ke bawah sampai hancur berantakan. Inilah dinamika sanjung menyanjung yang perlu kita cermati, perlu kita waspadai. Karena kita bisa saja jadi korban orang yang terus disanjung. Tapi kita juga bisa memakan korban dengan menjadi orang yang kerap menyanjung. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat. Yang pertama-tama dari Amsal 29 ayat yang ke-25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Lalu dari Mazmur 146 ayat 3-5. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat beri keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Lalu satu bagian lagi dari Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Beberapa ayat Sabda Tuhan yang dibacakan hari ini memberikan kepada kita sebuah peringatan yang cukup keras tentang kebergantungan kepada manusia, rasa takut kepada manusia, dan mengandalkan manusia. Ketiga hal ini dicegah dengan sangat keras dalam kitab suci. Bahkan bukankah di dalam Yeremia tadi dikatakan terkutuk orang yang andalkan manusia, yang andalkan kekuatan manusia, dan hatinya menjauh dari Tuhan.
digambarkan dengan sangat keras seperti semak bulus di padang belantara. Tidak akan ada keadaan baik dalam hidupnya. Tinggal di tanah angus di padang gurun, kering kerontang, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang yang tinggal di padang asin susah mencari air bersih, dan air yang asin itu tidak bisa diminum begitu saja. Dan di dalam Mazmur juga dikatakan jangan percaya kepada para bangsawan, kepada orang-orang yang tidak dapat memberi keselamatan. Bukan berarti kita harus membenci para bangsawan, tapi jangan andalkan hidup kepada para bangsawan, karena mereka tidak bisa menyelamatkan. Bukankah dikatakan bangsawan juga kalau nyawanya melayang kembali kepada tanah, hilang semua sudah maksud-maksudnya. Namun ketika kita jadikan Tuhan sebagai penolong, yang harapannya selalu ada pada Tuhan, maka dia akan disebut berbahagia. Dan juga jangan takut kepada manusia dalam Amsal tadi dikatakan, karena itu mendatangkan jerat. Kalau kita takut kepada orang, kita jadi terjerat. Tapi kalau percaya kepada Tuhan malah akan dilindungi dan keluar dari jerat itu. Pesan-pesan sederhana ini sebenarnya membahana sangat kuat di telinga orang percaya dan harusnya menetap di hati orang percaya itu. Yaitu bahwa hidup kita sepenuhnya, seutuhnya perlu bergantung dan mengandalkan Tuhan semata. Bukan menyanjung manusia, juga jangan minta diri disanjung oleh manusia. Tetapi sanjunglah Tuhan kita, bergantunglah kepadanya. Kenapa? Karena menyanjung dan gandrung pada seseorang atau kepada manusia akan membawa kepada kekecewaan. Karenanya kita harus siap kecewa bila terlalu menyanjung dan gandrung pada seseorang. Kenapa kita harus siap kecewa? Karena manusia pada dasarnya bisa mengecewakan. Sebaik-baiknya orang, dia bisa mengecewakan. Sepintar-pintarnya orang, dia bisa mengecewakan. Bahkan setiap orang-orang yang disebut sebagai pribadi-pribadi yang agamis atau berkutat bekerja di bidang keagamaan juga bisa membuat orang kecewa. Karenanya kita perlu bergantung hanya kepada Tuhan, karena pengharapan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan karena kita harus siap kecewa bila terlalu menyanjung dan gandrung pada seseorang, kita juga harus siap kecewa itu membuat kita akan tersandung. Entah dia yang kita sanjung itu, atau yang kita gandrungi, atau yang kita gantungi, dia bisa membuat kita tersandung. Dan dia sendiri juga bisa tersandung. Karenanya hati-hati minta hikmat Tuhan di dalam kita menyanjung seseorang. Mungkin menyukai satu sosok, suka sekali pada satu orang, memfavoritkan si A dan meremehkan si B. Ini menjadi satu hal yang sangat mengerikan, karena ketersanjungan mengandung ketersandungan. Kita perlu hati-hati dalam bersikap. Kita juga perlu hati-hati ketika kita yang disanjung. Hati-hati kita bisa tersandung karena terlalu pongah. Saat kita menyanjung seseorang, juga hati-hati jangan sampai kita juga jadi tersandung karena terlalu menyanjung seseorang yang pada dasarnya tidak sempurna. Akan ada kita temukan kekurangan-kekurangannya. Bukankah semua kita penuh dengan kekurangan? Hanya Tuhan yang sempurna. Karenanya minta kasih dan kekuatan Tuhan yang sempurna menolong kita dan menyelamatkan kita dari ketersandungan itu. Sanjunglah Dia senantiasa dan jauhlah dari hati kita untuk memuja-muja manusia melebihi yang seharusnya kita lakukan. Tuhan mengasihi kita sekalian, Tuhan menemani kita, dan hiduplah bijak di dalam sepanjang hari-hari yang kita lalui. Amin.